memanfaatkan KH ini dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik itu di rumah maupun di sekolah, tapi dalam hal-hal yang positif. Yang kedua, coba baca Molly. Yang nomor 2. Kenapa? Coba baca Indah. Peserta didik menyebutkan dampak kecerdasan artifisial KA dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, dan transportasi. Ya, yang kedua, Ibu berharap kalian dapat menyebutkan contoh pemanfaatan KA ini dalam beberapa bidang, di antaranya bidang pendidikan, keamanan, kesehatan, dan juga transportasi, hiburan. Kelima, bidang ini Ibu berharap nanti kalian bisa menyebutkan setidaknya 2 atau 3 contoh. Nah, yang ketiga, coba baca Ulfa. Ya, Hera. Ulfa Hera, karena kamu. Peserta didik mampu menyimpulkan manfaat kecerdasan artifisial KA secara sederhana. Ya, seperti yang ketiga, setelahnya kalian itu dapat merangkum apa aja manfaatnya. Itu paham? Ya. Sekarang kita lihat satu persatu pemanfaatannya. Coba dilihat betul-betul karena nanti di LKPD Ibu berharap kalian dapat mengoperasikan jenis-jenis aplikasi yang sudah kita pelajari yang lalu itu. Nah, pernah lihat nggak nih? Apa itu gambar nomor 1? Apa itu yang nomor 1? Kan? Canva. Apa ini? Canva ini? Kira-kira apa ini manfaat dari Canva ini? Mendesain. Oke, inilah ya. Nanti kita akan menggunakan aplikasi ini. Sebenarnya ada lagi beberapa aplikasi, antaranya chatbot dan ChatGPT, Gemini, dan seterusnya. Nanti Ibu akan di LKPD Ibu akan menyuruh kalian mendesain sesuatu terserah kalian dengan menggunakan aplikasi Canva boleh, ChatGPT boleh, Gemini boleh, Gamma boleh, terserah sama kalian. Yang sudah kita pelajari di bab 1 kemarin, kecerdasan artifisial. Ini apa manfaatnya? Di bidang apa yang belajar? Nonton. Nonton itu berarti termasuk bidang hiburan. Jangan sungkan-sungkan jawab aja, karena kalau salah nggak ada yang hukum. Yang ini apa? Apa? Merekam semua kejadian yang ada di lingkungan yang bisa dijangkau. Nah, kira-kira masuk bidang apa dia? Keamanan. Yang ini robot AI. Ya, bisa berkomunikasi dengannya. Kira-kira masuk mana dia? Hah? Masuk mana? Bidang apa dia? Iya, bidang dia termasuk robot yang cerdas. Masuk bidang hiburan kah dia, bidang pendidikan dia, keamanan kah dia, kesehatan kah dia, masuk mana dia? Hah? Kesehatan, ya betul, kesehatan. Kalau yang ini, apa ini? Google Map. Apa fungsinya? Menunjuk arah atau lokasi. Menunjuk arah atau lokasi. Masuk bidang apa dia? Keperluan. Iya, keperluan bidang apa? Hah? Bidang transportasi.
dengan menerapkan harga jual. Selain daripada itu apa lagi? Udah kan lagi? Selain daripada itu apa? Yang menghasilkan cuan? Apa? Dengan menggunakan aplikasi AI ini menghasilkan uang walaupun hanya di rumah. Jual beli. Contoh jual beli apa? Bukan. Item ya juga sih, maksudnya aplikasinya apa? Kalau kita mau beli barang, mau jual barang mana? Shopee, TikTok, ya kan? FB Pro atau Facebook, Lazada dan sebagainya. Itu merupakan membuka lapangan kerja buat kita di rumah. Misalnya kalau kalian pintar mendesain sesuatu lalu kalian upload di TikTok kalian akan dijual dengan harga berapa dan sebagainya. Paham? Dia menjual itu tidak berupa barang, bisa jadi berupa link. Misalnya kalian buat kayak tadi bilang masih ada membuat desain rumah, membuat apa tadi itu ya, link yang dikirim ke pembelinya. Oke. Selanjutnya kita lihat di bidang transportasi. Apa kira-kira mau anda di bidang transportasi? Sekarang di zaman teknologi yang masih makin canggih dan memang masih berada di beberapa daerah atau beberapa negara, namun tidak menutup kemungkinan 5 tahun mendatang juga ada di tempat kita, yaitu transportasi canggih dengan tidak memerlukan lagi sopir, tapi kita bisa berpergian bebas tanpa perlu sopir. Cuma itu enak kalau untuk tinggal tidur, dia akan membawa kita kemana kita mau dengan sistem aplikasi pastinya. Jaringan yang bagus, aplikasi yang benar, maka dia akan membawa kita ke mana tujuan yang kita mau. Selain itu juga memudahkan para pengguna jalan. Seperti tadi ada penunjuk arah itu apa? Google Map. Dia akan menunjukkan di mana tempat yang macet, di mana tempat yang tidak macet, di mana rute yang tercepat dan rute yang terjauh. Kita tinggal memilih dan memilahnya mau yang mana. Mau main-main lihat-lihat di tempat yang macet atau mau waktu yang cepat cari jalan yang pintas. Selain itu juga dapat mendiagnosa, misalnya di perbengkelan kereta kita rusaknya apa. Itu sekarang sudah ada teknologi yang bisa mendeteksi mesin di mana kerusakannya tanpa harus kita sentuh dengan tangan. Tapi melalui aplikasi dia akan membuat ini rusak, terdeteksi dia. Selanjutnya di bidang ini kita tinggalnya dekat dengan orang TNI. Apa kira-kira AI yang menggunakan bidang keamanan? Secara otomatis dan dapat membantu sistem persenjataan perangkat seluruh terhadap serangan siber. Ya, secara sederhana AI ini dapat mendeteksi segala macam ancaman. Ancaman apa? Misalnya seperti beberapa minggu yang lalu di Langkawi meledak sebuah bom.
Jadi dengan adanya alat pendeteksi, rupanya bukan hanya satu bom di situ, tapi ada beberapa bom-bom yang masih aktif. Siapa yang menanam bom di situ? Hah? Iya, setelah ditelusuri oleh pihak Polri dan TNI, rupanya itu bom masa zaman Belanda beberapa tahun yang lalu. Bukan tahun ini, dan beberapa abad ya kan? Indonesia merdeka berapa tahun? 70 apa 70? Sudah 70 tahun yang lalu. Ada kita yang baru lahir ini tahu nggak kalau di situ ada bom? Hanya kemarin sempat meledak satu. Syukur-syukur yang meledaknya itu bukan bom yang besar, tapi bom yang kecil. Cuma memakan satu lokasi saja. Tapi di sekitarnya mulai setengah deteksi oleh polisi dan TNI. Ada beberapa lagi yang masih aktif dan sekarang sedang dilakukan pencarian dan menaktifkan yang lain. Itulah manfaatnya. Selain daripada itu, manfaat AI ini bidang keamanan dengan menggunakan apa tadi di awal untuk menambahkan apa Maria? CCTV. Dengan ada CCTV kita dapat memantau apa? Segala kegiatan ya, keadaan atau kegiatan yang ada di lingkungan. Berarti kalau ada pencuri pun kita tahu, ada yang berkelahi kita tahu, ada yang coba-coba congkel jendela juga kita tahu dengan melihat atau memantau CCTV tersebut. Lalu semua kalian punya nggak yang namanya HP? Di HP kalian ada sandi tidak? Ada. Apa sandinya? Berupa apa sandinya? Bola. Berupa bola atau angka atau wajah kita, sidik jari, apalagi. Dan setiap aplikasi otomatis di TikTok kalian kunci, apalagi YouTube kunci, WA kunci, semua kalian kunci. Apa tujuannya? Iya, agar tidak dilihat oleh orang, atau apabila orang yang mengambil HP kita tidak bisa dia pakai sembarangan. Apa kita sudah menggunakan sandi atau kunci-kunci tersendiri tapi dengan kode-kode tertentu. Oke. Selanjutnya kita akan melihat lagi di bidang kesehatan. Apa di bidang kesehatan? Apa kira-kira? Tanpa membaca itu kira-kira apa manfaat teknologi di bidang kesehatan? Coba nyanyinya tanpa membaca itu. Mengembangkan obat-obatan baru. Mengembangkan obat-obatan. Apalagi? Misalnya kita ke rumah sakit, apa yang dilakukan? Iya, membantu operasi orang. Apalagi? Sebelum melakukan operasi, apa yang dilakukan oleh dokter? Mencuci tangan, tidak perlu butuh apa-apa. Betul. Lain lagi operasi. Sebelumnya lagi, misalnya kita sakit, kita ke rumah sakit, pertama kali yang dilakukan dokter apa? Memeriksa. Apanya yang diperiksa? Apa yang lagi? Apanya sakit? Pertama dia pasti tanya ke kita sakit apa, ya kan? Selanjutnya, semisalnya penyakitnya itu tidak nampak, apa yang dilakukan oleh dokter? Coba Penyakitnya nggak nampak, bagaimana dikasih obat? nampak. Nggak nampak penyakitnya. Cek darah. Selain cek darah apa lagi? Misalnya orang yang jatuh dari kereta, Cek luka. jangan luka yang nampak. Luka yang tidak nampak bagaimana kita melakukannya?
Misalnya orang jatuh kepentuk kepalanya. Di luarnya nggak ada luka, ya bagus tubuhnya. Tapi dia sakit. Nah, apa yang dilakukan? Hah? Apa? Apa yang dilakukan? Rata-rata orang yang jatuh PK pasti pernah kayak gitu. Kecuali jatuhnya di kaki dan jatuhnya luka dalam. Luka dalam itu apa yang dilakukan oleh dokter? Sakit. Lah. Iya, yang dilakukan dokter apa? Dia mau Mengurut. Hah? Mengurut. Apa? Memeriksa Memeriksa dengan
mau apa? Bukakan, buka terus. Ini sendiri, sekalian sendiri. Boleh buat kartu, boleh buat makanan, boleh buat mengedit foto. Ini satu kelompok nih, bukakan kalau kalian mau apa? Mau buat apa? Bukakan. Apa aja boleh. Yang penting menghasilkan karya.
itu kalian mau gambar apa atau sketsa rumah? Jadi ada yang sudah siap? Dia saya perintah pembentukan coba tulis tolong ukuran berapa kira-kira. Tulis itu ke
Udah siap kan? Sekarang ya orang yang mau keluar. Boleh duduk sebentar.
kalian jawab pertanyaan ini ya. Ambil buku, jawab pertanyaan ini. Dua saja ya. Waktunya cuma 2 menit ya. Dua saja contohnya apa? Dua saja boleh. Bidang kesehatan. Kalau sudah siap berkumpul. Kalau selesai. Kalau tahu lempol. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Pendidikan luar kesehatan luar sampai Kumpulkan. Sudah siap? Kumpulkan. Bagaimana pembelajaran hari ini?